Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Perkenalkan, nama kakak Nurul Aisyah, NIM 2309626006. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, yaitu salah satu universitas yang berada di Kabupaten Jember. Dalam video kali ini kita bakal membahas mengenai kosakata bahasa Arab. Untuk yang pertama yaitu pengertian kosakata atau mufradat. Kosakata bahasa Arab atau mufradat al-lughatul arabiyah adalah sekumpulan kata atau perbendaharaan kata yang dimiliki, digunakan, serta dipahami oleh penurut bahasa Arab dalam proses komunikasi baik secara lisan maupun tulisan, di mana kosakata itu menjadi unsur paling penting dalam struktur bahasa, karena melalui kosakata seseorang dapat menyusun kalimat, menyampaikan gagasan, serta memahami pesan yang terkandung dalam sebuah teks. Jadi, kosakata bahasa Arab ini merupakan fondasi utama dalam keterampilan berbahasa, baik keterampilan menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Semakin kaya perbendaharaan kosakata seseorang, maka semakin efektif pula ia dalam memahami, mengekspresikan, dan mengembangkan kemampuan dalam berbahasa Arab. Itu merupakan pengertian kosakata bahasa Arab. Yang kedua yaitu fungsi kosakata dalam pembelajaran. Fungsi yang pertama adalah sebagai landasan keterampilan berbahasa, di mana kosakata itu menjadi fondasi utama dalam penguasaan 4 keterampilan dalam berbahasa Arab, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan penguasaan kosakata yang luas, itu dapat mempermudah siswa dalam memahami maupun menyampaikan pesan dengan baik. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana pemahaman teks, di mana kosakata itu memudahkan peserta dalam memahami teks Arab klasik maupun teks Arab modern, termasuk Al-Quran, hadis, kitab, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penunjang komunikasi, di mana dengan kosakata yang cukup siswa dapat berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi, baik secara lisan maupun tulisan. Fungsi yang keempat yaitu sebagai penghubung dengan tata bahasa atau nahwu dan shorof, di mana kosakata berfungsi sebagai media penerapan kaidah bahasa Arab. Melalui kosakata, siswa dapat mempraktekkan aturan nahwu dan shorof dengan benar. Fungsi yang kelima yaitu sebagai pembentuk kecakapan akademik dan religius. Jadi kosakata Arab itu sangat penting dalam penunjang kecakapan akademik, seperti membaca kitab kuning dan memahami istilah syariat yang tidak selalu dapat diterjemahkan secara utuh ke dalam bahasa lain. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai pengembangan daya pikir dan budaya. Dengan belajar kosakata itu dapat membantu siswa memahami konsep baru, memperluas wawasan, serta mengenal budaya Arab Islam, sehingga menumbuhkan sikap terbuka terhadap khazanah keilmuan Islam. Ketiga, jenis-jenis kosakata bahasa Arab. Jadi, kosakata dalam bahasa Arab itu memiliki beragam jenis yang dapat dibedakan berdasarkan bentuk, makna, dan fungsinya. Untuk yang pertama yaitu kosakata berdasarkan bentuknya, itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mufrad, yaitu kata tunggal yang menunjukkan satu makna, contohnya kitab yang berarti buku. Yang kedua yaitu musanna,
kata yang menunjukkan dua makna, ditandai dengan tambahan alif nun atau ya nun. Misalkan kitaban yang artinya dua buku. Yang ketiga adalah jamak. Jamak adalah kata yang menunjukkan lebih dari dua makna. Jamak terbagi menjadi tiga, yaitu jamak taksir, jamak muzakkar salim, dan jamak muannas salim. Kedua, kosakata berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, kosakata itu dibagi menjadi dua, yaitu mufradat ammah dan mufradat kasrah. Mufradat ammah adalah kosakata umum yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, seperti baitun yang artinya rumah. Mufradat kasrah adalah kata khusus dalam bidang tertentu, misalkan dalam bidang agama, seperti sholat dan zakat. Ketiga, kosakata berdasarkan fungsinya dalam kalimat terbagi menjadi tiga, isim, fiil, dan huruf. Isim adalah kata benda yang menunjukkan nama, tempat, ataupun benda. Contohnya, madrasah yang artinya sekolah. Fiil adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan. Contohnya, kataba yang artinya menulis. Huruf adalah kata tugas atau praktek yang menghubungkan kata lain. Contohnya, fi artinya di atau dari. Yang terakhir yaitu kosakata bahasa Arab yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sapaan dan ungkapan sehari-hari. Contohnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, marhaban, sobahal khair, sobahan nur. Yang kedua yaitu ungkapan religius. Contohnya, alhamdulillah, insya Allah, masya Allah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, dan masih banyak lagi. Ketiga yaitu identitas atau keluarga. Contohnya, abi, umi, akhi, ukhti, ana. Yang keempat adalah benda atau kebutuhan sehari-hari. Contohnya, kitab, baiti, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kelima, waktu dan tempat. Contohnya, masjid, madrasah, yaum, lailah, dan sa'ah. Yang terakhir adalah aktivitas umum seperti kataba, qoro'a, dahaba, jalasa, akala, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik, itu adalah penjelasan materi dari kosakata bahasa Arab. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Bye-bye, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.